Dan berdasarkan pemilihan, sepertinya Erick Thohir sudah ditetapkan menjadi Ketua Umum PSSI periode yang akan datang. Dan untuk lebih lengkapnya bagaimana proses Kongres luar biasa ini hingga terpilihnya Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI akan disampaikan jurnalis Kompas TV Valencia Triksi dari Hotel Sangrila Jakarta. Triksi, bagaimana proses KLB sehingga Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI yang baru? Iya Radit, tapi tadi ketika kami mendengar dari luar ruangan, sepertinya memang voters ini banyak sekali memilih atau memberikan suaranya kepada Erick Thohir. Beberapa kali kami sering mendengar nama Erick Thohir disampaikan dikumpulkan begitu oleh para kemudian suaranya, jadi sehingga hanya 86 voter kan suaranya, yakni dari sekitar hampir 2 jam pemilihan Ketua Umum PSSI ini berlangsung, kemuncullah nama Erick Thohir dengan suara 64 voters, di mana Lanyala ini berada di posisi kedua dengan 22 suara. Sehingga dengan adanya atau penghitungan suara calon ketua umum ini, ditetapkanlah Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Tadi ketika sudah selesai penghitungan suara dan menetapkan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, kami sempat berbincang dengan Lanyala yang juga merupakan salah satu calon Ketua Umum PSSI 2023 sampai dengan 2027, di mana dari yang disampaikan atau dipaparkannya tadi, dikatakan bahwa dirinya menerima kekalahan, tidak terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Kolaborasi mendukung Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang baru. Disampaikan juga bahwa harapannya Erick Thohir ini tidak membawa pengurus yang lama dan dapat memberantas mafia bola. Ini juga menjadi salah satu visi misi yang disampaikan oleh Erick Thohir pada saat sebelum Kongres luar biasa ini dilaksanakan itu pada hari ini. Karena memang sempat diberikan beberapa waktu untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi visi misi, gagasan dari masing-masing calon begitu. Dimana kalau dari Erick Thohir sendiri, salah satu visi misinya yang disampaikan adalah akan membawa sepak bola Indonesia ini semakin lebih baik, tentunya akan memperbaiki sepak bola nasional, dan juga pihaknya ini akan merombak sepak bola nasional menjadi bersih dan berprestasi. Ini setidaknya disampaikan dalam penyampaian visi misi dan gagasan, sehingga pada hari inilah kemudian terlihat bagaimana para voters memberikan dukungan, memberikan suaranya kepada Erick Thohir untuk menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Dan juga saudara. Dan memang jauh sebelum Kongres luar biasa ini dilaksanakan, kami juga sempat berbicara dengan Erick Thohir yang mempertanyakan seperti apa persiapannya sebelum KLB ini berlangsung, dan Erick Thohir pun menyampaikan bahwa tidak ada persiapan khusus ketika menjelang KLB ini, namun dirinya mempasrahkan atau menyerahkan semua keputusannya kepada voters yang akan memberikan suaranya. Dan jelas komunikasi ini sudah dibangun sejak lama dengan para voters atau pemilik suara, sehingga kemudian Erick Thohir pun dipercayakan untuk dipercayakan untuk menjadi Ketua PSSI 2023 hingga 2027, membawa nama baik PSSI, memperbaiki sepak bola Indonesia, dan bagaimana membawa PSSI di masa depan yang lebih baik lagi. Yakni tadi yang ditekankan adalah memberantas mafia bola. Kemudian juga kalau dari Muhammad Iryawan atau Ketua PSSI yang sebelumnya ini menyampaikan bahwa siapapun yang terpilih harus membawa PSSI ke tingkat yang lebih baik lagi begitu. Tadi juga kami sempat mengutip apa yang disampaikan oleh Menpora Zainuddin Amali yang menyampaikan bahwa mewakili pemerintah supaya Kongres berjalan lancar dan juga tertib begitu, dan siapapun yang terpilih tetap berada di football family. Kemudian juga kalau dari
Ketua KOI Raja Sabta Oktohari ini juga menyampaikan siapapun yang terpilih ini dapat melanjutkan prestasi yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum PSSI sebelumnya. Namun di lain sisi dapat memperbaiki, dapat melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan dari PSSI. Apapun yang menjadi kekurangannya kemudian ditutupi di tahun ini atau di periode yang baru oleh pengurus yang berbeda dengan gagasan dan visi misi yang baru. Dan kemudian satu hal juga yang disampaikan adalah terkait dengan kompetisi, di mana prestasi saat ini termasuk di dalamnya sukses menyelenggarakan Piala Dunia U20 di Indonesia yang memang sebentar lagi akan dilaksanakan. Itu setidaknya pesan yang tadi sudah disampaikan sebelum Kongres luar biasa berlangsung begitu, Rahi dan juga saudara. Dan kalau mengingat apa yang kemudian disampaikan juga oleh Muhammad Iriawan, tadi PR terbesarnya juga adalah memperbaiki atau membenahi PSSI di periode yang baru ini. Kemudian juga kalau ada harapan dari salah satu fokus tadi juga adalah memperbaiki atau membenahi wasit-wasit yang ada di setiap kompetisi. Ini merupakan salah satu atau beberapa PR atau pekerjaan rumah yang harus diperbaiki oleh Erick Thohir maupun juga pengurus-pengurus yang baru. Selanjutnya, Radi dan juga saudara, ketika sudah dipilih ketua umum PSSI yang baru, akan dilanjutkan dengan pemilihan wakil ketua umum PSSI, di mana dari 15 calon nanti akan ada 2 wakil ketua umum yang akan terpilih dari kongres luar biasa yang sedang berlanjut saat ini. Baru berikutnya adalah melakukan pemilihan terhadap komite eksekutif, yakni akan ada 15 calon yang akan terpilih dalam kongres luar biasa ini melalui 86 suara yang akan diberikan oleh para pemilik suara tadi. Ya, yang menarik juga seperti yang Anda utarakan tadi ada pemilihan wakil ketua umum PSSI, di mana di dalamnya ada beberapa nama yang sebenarnya sudah tidak asing lagi untuk sepak bola Indonesia. Dan menjadi petinggi di PSSI periode sebelumnya ada Ahmad Riyad, ada Hasan Abdul Ghani, Yunus Nusi, dan juga yang pernah menjabat sebagai Sekjen PSSI Ratu Tisa Destria. Satu-satunya, atau maksud saya satu di antara 2 calon wakil ketua umum PSSI yang akan dipilih sesaat lagi. Selain Ratu Tisa ada Maya Damayanti. Nah, Ratu Tisa ini lebih berpengalaman tentunya karena pernah menjabat sebagai Sekjen PSSI. Sejauh ini bagaimana kans wakil ketua umum PSSI? Dari beberapa voters, dari 86 pemilik suara, adakah informasi kemana mereka akan mengalirkan suaranya di antara para calon wakil ketua umum PSSI, dan di antaranya juga ada Menpora Zainuddin Amali di sana? Triksi. Ya, Nadi, tentu siapa yang kemudian mencolok begitu ya nama dari 15 calon wakil ketua umum ini, nasibnya nanti akan berada di tangan para voters. Sifatnya masih dinamis begitu, kemudian siapa yang paling unggul, siapa yang kemudian sudah lirik untuk kemudian dipilih atau diberikan suaranya pada hari ini. Betul sekali, tadi ada salah satu yang memang sudah disebut seperti Ratu Tisa Destria yang merupakan mantan Sekjen PSSI yang juga sudah berkiprah di dunia sepak bola. Ini yang tentu sudah menjadi track record yang sudah dipegang oleh para voters, bagaimana nanti ketika memang akan memilih, maksud kami akan terpilih melakukan atau lanjut ke pengurus. Harus diperbaiki. Termasuk juga mantan-mantan EXO yang juga termasuk dalam bursa wakil ketua umum PSSI ini, termasuk juga Menpora Zainuddin Amali. Tapi kemudian siapa yang paling banyak suaranya atau yang menonjol di antara kalangan voters ini masih belum terlihat tadi dan juga saudara, karena memang sifatnya dinamis, ini masih bisa berubah-ubah di dalam nanti seperti apa. Jadi tentu kita harus menunggu atau menanti bagaimana suara yang diberikan oleh 86 voters ini, atau dalam hal ini 50% suara plus 1 yang kemudian akan mensahkan wakil ketua umum PSSI yang periode 2023 hingga 2024. Ya, ini menjadi sejarah baru bagi dunia sepak bola Indonesia tentunya. Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 untuk membangun sepak bola Indonesia ke depan lebih baik. Dan tentunya ini menjadi salah satu sejarah juga karena selama ini
kita lihat jika melaksanakan KLB PSSI selalu penuh ketegangan. Namun kali ini sangat penuh keakraban dan tidak ada intrik-intrik di dalamnya. Kita nantikan nanti informasi lebih lanjut dari Valencia Triksi. Saat ini masih memilih atau memproses pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI. Terima kasih Triksi Valencia. Saudara, breaking news Kompas TV jeda sejenak, tetaplah bersama kami.